Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di Tauqifi Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu topik dalam ilmu Al-Quran atau yang sering dikenal dengan ulumul Quran, yaitu mengenai tempat-tempat daerah-daerah di mana Al-Quran diturunkan. Lebih tepatnya, kita akan menjawab sebuah pertanyaan, yaitu adakah ayat yang turun di Palestina? Nah, pertanyaan ini muncul disebabkan Palestina itu merupakan salah satu tempat yang sangat istimewa dan bersejarah bagi umat Muslim dari zaman dahulu sampai sekarang. Di mana di sini sebagaimana kita ketahui terdapat sebuah masjid yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Masjidil Aqsa, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menghadap di dalam sholat itu adalah menghadap ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sekitar 16 atau 17 bulan sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah. Namun ketika turun salah satu ayat di dalam surah Al-Baqarah, yaitu yang potongan ayatnya adalah fawalli wajhaka syatral masjidil haram, di mana ayat ini memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapkan wajahnya ketika sholat ke tengah-tengah atau ke arah Masjidil Haram. Nah, di dalam video kali ini kita akan membahas tentang atau akan lebih tepatnya akan menjawab sebuah pertanyaan, apakah di Palestina ini pernah turun satu ayat atau beberapa ayat ataukah tidak pernah? Karena memang kita mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu di sekitar Makkah dan Madinah. Ya, di Makkah sekitar 13 tahun, di Madinah sekitar 10 tahun. Nah, selain itu, kalau kita membuka Mushaf Al-Quran, baik cetakan dalam negeri di Indonesia ataupun di luar negeri, biasanya di dalam Al-Quran itu sudah dilengkapi dengan kategori pembagian surat di dalam Al-Quran itu ke dalam dua bagian ya. Di antaranya adalah ada surat Makiyah dan surat Madaniyah. Mungkin teman-teman bisa langsung mengecek ya Al-Quran atau mushafnya masing-masing. Tentu di situ akan ada kategori Makiyah dan Madaniyah. Nah, mengenai definisi Makiyah dan Madaniyah, memang di antara para ulama banyak perbedaan pendapat ya. Setidaknya ada 3 pendapat. Namun di sini saya akan menampilkan pendapat yang paling kuat ya menurut para ulama, bahwa Makiyah itu adalah dibatasi dengan waktu bukan dengan tempat. Sekali lagi, kategori Makiyah atau Madaniyah itu dibatasi dengan waktu bukan dengan tempat. Di mana Makiyah adalah surat-surat yang turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian Madaniyah adalah surat yang turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah. Meskipun turunnya bukan di Makkah dan bukan di Madinah. Jadi Makiyah itu tidak mesti turunnya di Mekah karena batasannya adalah waktu. Madaniyah tidak mesti turunnya di Madinah. Nah, melihat definisi seperti ini, tentu ya kita akan menyimpulkan ya bahwa di sini disebutkan karena batasan Makiyah dan Madaniyah adalah waktu, bukan tempat, maka dimungkinkan ada surat yang turun selain di Makkah dan Madinah. Nah, ini adalah salah satu topik di dalam kajian ulumul Quran yang jarang sekali dibahas atau dijelaskan ya. Dan kita pun mungkin jarang mendengarnya surat yang turun selain di Makkah dan Madinah. Nah, di dalam sebuah kitab yaitu kitab Al-Burhan ya, di sini saya cantumkan screenshot dari kitab tersebut, Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ini merupakan salah satu kitab ulumul Quran yang terdiri dari 4 jilid. Ini di juz 1 ini ada
tentang membahas tentang surat-surat yang turun ya, selain di Makkah dan di Madinah. Yaitu yang pertama di sini manuzila bil Juhfah. Ada ayat yang turun di Juhfah ya. Di footnote-nya di sini disebutkan bahwa Juhfah itu adalah qaryatun, sebuah kampung ala Thoriqil Madinah, yaitu menuju Madinah min Makkah, dari Makkah, ala arba'i marahil. Jadi sekitar 4 marhalah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, setelah beliau dan Abu Bakar As-Siddiq lolos dari kejaran orang-orang kaum kafir Quraisy, ya, terutama ada seorang yang bernama Suraqah bin Malik yang mengejar sampai ke depan gua Sur itu. Setelah beliau lolos dari kejaran mereka, maka Rasulullah SAW melanjutkan kembali perjalanan dan tidak menggunakan jalan yang sebagaimana biasa orang melewati dari rute Makkah Madinah, tetapi melewati rute yang lain dengan tujuan agar orang-orang kaum kafir Quraisy yang mengejar Rasulullah SAW tidak menemukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika dalam perjalanan itulah beliau SAW sampai di suatu tempat yang bernama Juhfah. Nah, ketika di Juhfah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan kerinduan yang sangat akan negeri tercintanya, yaitu kota Mekah, tempat kelahiran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis ya di tempat tersebut. Nah, ketika itu Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ya melalui malaikat Jibril salah satu surat fi suratil Qasas, ya, di dalam surah Al-Qasas, yaitu ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim innallazi faradu 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, laradduka ila ma'ad, pada suatu saat nanti Allah akan mengembalikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Mekah. Nah, jadi di sini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi kekasihnya, bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang merasa rindu akan kota Mekah. Jangan khawatir Muhammad, nanti kamu suatu saat akan kembali ke kota Mekah dan kamu akan mendapatkan kemenangan, yaitu Fathu Makkah. Nah, jadi ini adalah ayat yang turun di Juhfah. Nah, mengenai topik pembahasan kita ini adalah ternyata memang ada ya di sini manuzila bi Baitil Muqaddas, ayat yang diturunkan di Baitil Muqaddas, yaitu Quran surat Az-Zukhruf ayat 45 ya. Nanti kita akan bahas secara lebih detail. Kemudian ada juga manuzila bi Thaif, ada ayat Al-Qur'an yang turun di Thaif, di antaranya yaitu surat Al-Furqan, yaitu alam taro ila rabbika kaifa maddazilla ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. Dan juga ada surat yang lain ya yang diturunkan di Thaif ini, yaitu surat Al-Insyiqaq, ya, di sini Al-Insyiqaq itu diturunkan di Thaif. Kemudian ada juga yang turun di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah yaitu di sini di dalam surah Ar-Ra'd. Nah, kita akan fokus di dalam video kali ini hanya kepada satu pembahasan, yaitu manuzila bi Baitil Muqaddas, ayat yang turun di Baitil Muqaddas, nama lain dari Palestina ya. Atau di dalam Al-Qur'an disebutnya Al-Ardul Muqaddasah, yaitu bumi yang disucikan. Yaitu surah Az-Zukhruf ayat 45. Nah, ini tentu menjawab pertanyaan dari tadi ya, yang dari awal kita sudah bahas, yaitu adakah ayat yang turun di Palestina? Ya, jawabannya ada, yaitu Quran surah Az-Zukhruf ayat 45 ini turun di Palestina. Nah, di sini bunyi ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim was'al man arsalna min qablika mir rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatai yu'badun. Was'al man, was'al dan bertanyalah engkau Muhammad. Jadi di sini
eh, yang disuruh untuk bertanya adalah Rasulullah SAW. Man, kepada orang arsalna yang kami telah mengutus kepada dia min qablika sebelum kamu wirusulina yaitu dari rasul-rasul kami. Pertanyaannya apa? Aja'alna min dunir rahman, apakah kami telah menjadikan min dunir rahman selain Allah yang Maha Rahman alihatan sesembahan atau Tuhan lain yuk badun yang mereka sembah. Nah, kalau kita buka secara lebih dalam di dalam kitab tafsir ya, di sini saya mengutip sebuah kitab tafsir yang cukup terkenal ya, yaitu adalah tafsir Al-Baghawi yang di sini kutipannya yaitu Qauluhu azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla yaitu was'al man arsalna min qablika mir rusulina aja'alna min dunir rahmani alihata yu'badun. Ikhtalafu fiha ula'il mas'ulin. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa orang yang ditanya di dalam ayat ini. Tapi di sini ada pendapat yaitu qala Atha an Ibni Abbas, atau ini atau bin Robah, maksudnya adalah beliau adalah seorang murid ya, murid dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas seorang mufassir di kalangan sahabat punya murid namanya Atha bin Robah. Diriwayatkan dari Atha bin Robah dari Ibni Abbas. Lama usriya bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrokan, maka ba'asallahu lahu Adama, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Adam wa waladahu, dan keturunan Nabi Adam yaitu minal mursalin, semua rasul dari keturunan Nabi Adam. Tentu semua rasul itu pasti keturunan Nabi Adam. Allah mengutus seluruh rasul. Di sini fa'azzana Jibrilu summa akoma. Jadi ketika Rasulullah SAW sudah sampai di Baitul Muqaddas ya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para rasul tersebut untuk menuju Baitul Muqaddas atau Palestina atau Masjidil Aqsa. Kemudian ketika itu fa'azzana Jibrilu, malaikat Jibril alaihissalam, beliau azan ya, azan summa akoma, kemudian beliau iqomah, melaksanakan qomat ya kalau bahasa kita. Waqala, dan Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, taqaddam ya, taqaddam, engkau harus berada di depan ya, kata malaikat Jibril, fasholli bihim, kemudian engkau sholat bersama mereka. Jadi di sini menunjukkan bahwa yang menjadi imam ya di dalam peristiwa itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam sholat, dan makmumnya adalah para rasul-rasul sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma farogo, ketika selesai minas sholati, dari sholat, qala lahu Jibril, maka Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, sal ya Muhammad, hendaklah engkau bertanya wahai Muhammad. Jadi malaikat Jibril menyuruh bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu isinya adalah turunnya ayat ini. Was'al man arsalna min qablika mir rusulina aja'alna min dunir rahmani alihata yu'badun. Coba engkau tanyakan kepada rasul-rasul sebelummu, apakah ya di sini Allah itu sudah menjadikan selain Allah Subhanahu Wa Taala itu sesembahan lain yang mereka sembah. Akan tetapi Rasulullah SAW di sini tidak bertanya, yalah as'alu, tidak bertanya fakon iktafaitu, karena Rasulullah SAW sudah yakin bahwa para rasul itu juga akan menjawab tidak ada Tuhan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian video kali ini, kesimpulannya adalah bahwa surah Az-Zukhruf ini adalah turun dalam peristiwa Isra, yaitu dari Makkah ke Masjidil Aqsa ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Kemudian di situ turunlah salah satu ayat Al-Qur'an, dan satu-satunya ayat Al-Qur'an yang turun di Palestina, yaitu Quran surah Az-Zukhruf ayat 45. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.